Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak ibu semuanya. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat sekali ya. Itu tolong sampah yang di bawah kursi tolong dibuang keluar ya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi rencana pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya. Oke, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Rajin-rajin ya lo kali ini. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat apa materi pembelajaran kita minggu kemarin? Saya Bu Yes, tentang wakalah, Pintar anak ibu ya. Coba apa itu wakalah? yaitu tentang penyerahan mandat. Iya, bagus. Benar sekali apa yang Anda sampaikan, bahwa wakalah itu merupakan, bisa disebut juga penyerahan mandat, atau bisa juga disebut sebuah transaksi di mana seseorang menyuruh orang lain untuk menggantikan pekerjaannya. Oke, paham anak ibu? Paham Bu? Oke, baiklah, karena Anda semua sudah paham, sekarang kita masuk kepada materi baru di mana kita akan mempelajari mengenai suhu. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama untuk mengetahui apa itu pengertian dari suhu, terus yang kedua untuk mengetahui syarat dan rukun dari suhu tersebut, dan untuk mengetahui apa nama dari suhu tersebut. Nah, baiklah anak ibu semuanya, sebelumnya anak ibu sudah mendengar tidak apa itu suhu? Belum Bu. Oke, karena Anda semua belum belajar ya, sekarang kita langsung masuk saja. Suhu menurut bahasa disebut dengan perdamaian. Nah, anak ibu semua tahu kan apa itu perdamaian? Tahu kan? Tahu. Ya, perdamaian itu seperti misalnya kalau ada seseorang yang berselisih, nah orang tersebut melakukan perdamaian dengan cara dia saling meminta maaf satu sama lain. Oke, paham ya ibu? Kalau menurut istilah, suhu itu berarti perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak yang berselisih. Apakah anak ibu paham apa itu perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak yang berselisih? Belum. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya Nana sama Riri saling salah paham keduanya, ya. Dan terjadinya perselisihan antara Nana sama Riri. Jadi Nana sama Riri membuat perjanjian untuk berdamai. Baik itu perjanjiannya boleh melalui kertas atau melalui tulisan juga boleh. Seperti itu. Paham? Nah, anak ibu semuanya, coba siapa yang tahu apa hukum dari perdamaian? Saya Bu. Ya, silakan coba. Hukumnya yaitu wajib. Iya, pintar anak ibu ya, bagus sekali. Benar apa yang Anda sampaikan, bahwa hukum dari perdamaian itu wajib. Nah, apabila kita berselisih dengan orang lain, maka kita wajib berdamai. Walaupun misalnya kalau orang lain tersebut tidak memaafkan kita, maka lebih baik kita memaafkan dia. Oke? Dalil dari perdamaian itu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Dapat Anda lihat di Al-Quran, yang dimana bunyinya itu innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya itu, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kita masuk kepada
tujuan pembelajaran kedua, di mana Anda semua mengetahui apa itu rukun dan syarat dari suku. Nah, rukun dan syarat dari suku yang pertama yaitu tidak ada paksaan. Nah, ananda semuanya apabila ananda semua berselisih, jadi ananda semua tidak ada paksaan untuk berdamai. Jadi harus dari hati nurani anda semua masing-masing. Oke? Mereka yang sepakat damai adalah orang yang sah menurut hukum. Nah, apakah ibu paham apa itu orang yang sah menurut hukum? Belum. Nah, yang sah menurut hukum itu berarti orang yang sudah memiliki, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah memiliki akal. Oke? Nah, rukun dan syarat yang ketiga yaitu jika dianggap perlu boleh menghadirkan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini Anda semua paham kan apa itu? Paham Bu. Apa itu pihak ketiga? Apa? Iya. Pihak ketiga itu merupakan misalnya Anda berselisih kan berdua orang, jadi menghadirkan pihak ketiga itu menghadirkan seorang saksi. Jika dianggap perlu ya. Kalau tidak perlu ya tidak usah, nggak apa-apa. Nah, apakah Anda ibu semuanya sudah paham? Jadi apakah ada pertanyaan dari anak ibu? Ada Bu. Ya silahkan. Di sini saya ingin bertanya yaitu tentang hikmah tentang suhu. Hikmah dari kita mempelajari suhu. Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, hikmah dari kita mempelajari suhu yaitu yang pertama agar dapat menyelesaikan perselisihan. Agar kita dapat menyelesaikan perselisihan satu sama. Yang kedua yaitu agar menjaga ukhuwah atau persaudaraan yang baik antara sesama. Yang ketiga yaitu dapat menghilangkan rasa dendam terhadap orang lain. Nah, apabila kita sudah berdamai kepada orang yang berselisih pendapat dengan kita, juga itu dapat menghilangkan rasa dendam kita terhadap dia. Yang keempat yaitu menjunjung tinggi derajat atau martabat manusia. Nah, apakah sudah paham, Nah Ibu? Sudah Bu. Ya, bagus. Baiklah Anda Ibu semuanya, karena waktu kita sudah habis, untuk tugas minggu depan Anda semua mencari materi mengenai daman. Ya, paham Anda Ibu? Anda semua mencari materi mengenai daman, boleh mencarinya di internet atau di jurnal atau di buku-buku juga boleh. Ya. Apa tadi tugas kita buat minggu depan? Iya, bagus sekali ya. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.